start recording. Nah tadi teh bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat dan akar bilangan. Bilangan berpangkat itu ada dua, bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Tapi nanti ada lagi ya. Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang memiliki pangkat. Bilangan berpangkat itu cara penulisan matematisnya untuk menyatakan perkalian berulang. Jadi nantinya akan ada perkalian berulang dengan angka yang ataupun bilangan yang sama. Nah, bentuknya itu adalah A pangkat N ya. Nah, ini untuk bentuk umumnya A pangkat N, nanti si A ini adalah bilangan. Jelek kali. Dan N ini adalah si pangkatnya ya, bilangan pangkatnya sebenarnya. Jadi si A ini nanti bilangannya itu akan sama ya. Kalau misalkan di sininya adalah 4 pangkat 2 ya berarti sama dengan 4 dikali 2. Nah untuk N-nya, nah ini N-nya ini disesuaikan dengan berapa banyak si bilangan bulatnya yang sama gitu ya. Nah di sini kan, oh ini sorry, ini bukan 2 tapi ini 4. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 5 pangkat 5 berarti 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 5 kali. Ya. Nah, ini nanti tinggal cari hasilnya berapa ya. Ya, ini misalkan 4 kali 4 adalah 16. Nah, ini 5 kali 5 berapa? Misalkan 125 dikali ini 5 kali 5 125 terus dikali lagi dengan 5. Nanti cari hasilnya itu berapa ya. Nah untuk bilangan pangkat ini yang N ini bisa berbentuknya positif, bisa juga berbentuknya negatif ya. Nah oke, kita masuk ke contoh dulu. Nah untuk bilangan pangkatnya itu yang positif dulu ya. Oke kita ganti jadi warna ini. Nah ada 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah sini ada 5 pangkat 2. Ini bisa kita jabarkan. Ini 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5. Berarti hasilnya adalah 25. Oh, 25 pangkat 2 berarti di sini kita ganti jadi 3 ditambah 2 dikali 25. Nah, karena ada perkalian berarti kita hitung terlebih dahulu ya. Berarti 3-nya kita tetap karena belum dihitung. Tinggal kita cari 2 kali 25 yaitu 50. Nah, 3 tambah 50 sama dengan 53. Oke, nomor 2. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Oke, 4 pangkat 3 kita bisa jabarin yaitu 4 dikali 4 dikali dengan 4 ya. Nah, kalau belum bisa semua, kita hitung dulu aja di sini 4 kali 4 kan itu sama aja dengan 16 ya. Nah, 16 tinggal 16 dikali dengan 4 sama dengan, nah kalinya ke sini ya, sama dengan 64. Nah, jadi kalau udah dihitung tinggal kita ubah. 64 dibagi dengan 8 ditambah, nah ini ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti sini 3 tambah 9. Nah, karena ada pembagian, berarti kita hitung dulu pembagian ya. 64 dibagi 8 sama dengan 8 ditambah 9 sama dengan 17. Terakhir, nah ini ada negatifnya nih di sini. Bukan pangkat negatif ya, pangkatnya tetap 6, tapi di sini si nilai A-nya itu adalah 6. Nah, negatif 6 berarti untuk pangkat seperti ini, berarti kita tulis negatif 6, negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6 sebanyak 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau hitung semua pusing, kita dua-dua dulu aja. Negatif 6 kali negatif 6. Ya, negatif dikali negatif, hasilnya positif ya. 36 berarti dikali negatif kali negatif positif. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ini juga sama ya. Berarti ini dikali lagi
36. Nah, di sini tinggal kita hitung 36 kali 36. 36 kali 36 nanti bisa kontrak sendiri ya, yaitu 1296 dikali lagi dengan 36. Karena yang ini belum dihitung, ini turun lagi ke bawah. Berarti hasilnya 46.656 ya. Semakin banyak atau semakin besar si nilai pangkatnya, berarti nanti hasilnya juga semakin besar ya. Oke, lanjut. Nah, sini ada bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 itu dia memiliki pangkatnya itu atau eksponen ya. Biasanya pangkat itu disebut juga dengan eksponen. Itu pangkatnya itu 0. Contohnya di sini ada untuk sembarang bilangan bulat, A dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau A-nya tidak boleh sama 0, berarti nanti hasilnya tidak diketahui ya, atau tidak terdefinisikan. Nah, di sini juga ada untuk nomor 2, untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisikan. Dengan demikian, 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Nah, kini ada A pangkat 0, itu contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan 3 pangkat 0. Nah, semua yang dipangkatkannya 0 itu hasilnya sama dengan 1. Mau 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Mau 500.000 misalkan, dipangkatin 0, ya hasilnya juga sama aja dengan 1. Nah, dari mana dan kenapa setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1? Nah, sini ada contoh. Contoh ataupun sini kita tulis alasan. Alasan kalau misalkan pangkat 0 hasilnya itu sama dengan 1. Nah, dari mana ini? Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, kita lihat di 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 ya. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 8. Nah, di sini ada 2 pangkat 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Ini 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, perhatikan di sini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Dia nilai perkaliannya berulang itu selalu nambah ya, nambah 1 ya. Ini bisa membuktikan atau memperlihatkan bahwa setiap pangkat atau nilai pangkat ini bertambah, maka perkaliannya bertambah. Nah, jika kita hitung dari 2 pangkat 4 ke 2 pangkat 3, itu dia berkurang. Nah, jadi kita lihat karena di sini bentuknya perkalian, maka jika dia turun, maka di sini kita bisa membaginya. Jadi kita lihat 16 kalau dibagi 2, hasilnya itu adalah 8. Atau di sini kita hilangkan 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita dibagi 2, si angka 2 ini kita coret, berarti hilangkan. Berarti kita akan masuk ke 2 pangkat 3. Nah, yang ini juga sama. 8 kalau kita bagi 2 atau kita ini dihilangkan si 2-nya, maka dia ini akan hilang, maka dia akan masuk ke 2 pangkat 2 menjadi 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. Yang 4 pun sama. Jika kita bagi 2, berarti yang sebelahnya juga sama ya, dibagi 2. Berarti ini kita masuk ke 2 pangkat 1 ya. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, bagaimana ini dengan 2? Nah, 2 juga bisa kalau kita membaginya 2. Nah, 2 dibagi 2 kita hapus atau kita coret jadi 2 pangkat 2, 2 bagi 2 sama dengan 1 ya, bukan 0 ya. Karena 2 bagi 2 sama dengan 1, bukan 2 dikurang 2. Bukan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ya, ini benar, tapi ini kan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, berarti ini 2 pangkat 0 menandakan hasilnya adalah 1. Mau pangkatnya 3 pangkat 0 misalkan ya tadi ya. Mau 4 pangkat 0, mau 1000
pangkat 0, ya sama aja semuanya ini masuk ke konsep yang ini ya. Jadi semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 gitu. Oke. Oke. Nah, sini juga ada bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang memiliki eksponen atau pangkatnya itu bernilai negatif. Nah, nilainya negatif ya. Aturannya, sini ada A itu sama ya angka, hanya aja di atasnya itu jadi negatif N ya. Ya, negatif N. Nah, kalau negatif N, berarti kita bisa merubahnya menjadi nilai pecahan ya. Dengan syaratnya itu, A-nya sama ya, tidak boleh sama dengan 0. Dan si N-nya itu harus kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena dia adalah bilangan negatif ya. Kalau bukan kurang dari 0 ya bisa bilangan 0 atau bilangan positif gitu ya. Oke, contohnya 2 pangkat negatif 3. Nah, 2 pangkat negatif 3. Berarti si A-nya itu kita pecah ya. A-nya itu sama dengan 2 dan N-nya sama dengan negatif 3. Berarti kalau kita ubah ke bilangan berpangkat negatif ini ya, menggunakan bilangan berpangkat negatif, berarti bisa kita ubah sama dengan 1 per sini A-nya. Nah, berarti 2 pangkat 3. Gitu. Untuk ini juga sama, negatif 3 pangkat negatif 2. Berarti A-nya itu sama dengan negatif 3 dan N-nya sama dengan negatif 2. Berarti kalau kita ubah, berarti menjadi 1 per negatif 3 pangkat 2. Ya, ingat yang berubah itu adalah si pangkatnya yang berasalnya negatif menjadi di sini jadi positif ya. Sesuai dengan aturan yang ada di sini. Nah, sini asalnya negatif N kan, lalu kita ubah menjadi pangkat N atau positif N. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? 1 per 2 pangkat negatif 2. Nah, coba kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar, oke? Oke. See you next time. Satu lagi ya. Hup. Nah,